Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Ibu ya, walaupun masih dalam bentuk audio. Nah, dan semoga dalam pertemuan kali ini kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk kepada pembahasan yaitu KD 3.3 yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia ya. Nah, apa saja yang ada di dalamnya yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum dan unsur hukum. Yang kedua yaitu mengenai penggolongan hukum. Nah, pengertian hukum itu apa? Mungkin kalian sering mendengar istilah hukum ya, atau mungkin kalian juga sudah terikat oleh sebuah hukum tertentu, atau kalian juga sedang mematuhi peraturan hukum tertentu. Nah, hukum itu apa? Nah, secara umum, hukum itu adalah merupakan sekumpulan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup yang ada di dalam masyarakat, ya. Nah, apapun itu yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, baik di lingkup masyarakat kecil, misalnya RT, RW, atau dalam lingkup negara, itu adalah merupakan suatu hukum, ya. Nah, unsur hukum. Jadi sebuah hukum itu harus memenuhi unsur hukum, atau hukum itu dibuat berdasarkan unsur-unsur ini, yaitu yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat ya. Jadi hukum itu untuk apa? Untuk mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat ya. Sehingga tidak ada hukum rimba ya. Jadi yang kuat menindas yang lemah itu tidak bisa karena sudah ada aturan hukum yang jelas. Kemudian yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang berwenang ya. Artinya bisa oleh pemerintah misalnya, DPR, atau sekolah misalnya gitu ya, atau sebuah perusahaan gitu ya. Jadi peraturan itu harus dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang berwenang. Kemudian yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Jadi kalian jika sudah masuk dalam satu lingkup hukum tertentu di negara Indonesia, di masyarakat, di sekolah, jadi sifatnya memaksa dan harus ikut dalam aturannya gitu ya. Kemudian yang keempat ada sanksi. Nah, jadi sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas. Jadi unsur hukum itu harus ada sanksinya. Jika terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi yang tegas gitu ya. Jadi apa hukum itu? Kemudian apa unsur hukum itu? Jadi harus ada 4 unsur dalam hukum itu, yaitu yang pertama mengatur tingkah laku manusia, hewan tidak ya. Makanya yang tidak taat terhadap aturan hukum ya seperti hewan gitu ya, karena dalam hukum itu mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua, dibuat oleh badan resmi tertentu. Yang ketiga, bersifat memaksa dan ada sanksinya ya. Kemudian selanjutnya, nah tentang penggolongan hukum. Penggolongan hukum ini dibagi ke dalam 8 penggolongan, tetapi mungkin yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang 4 penggolongan hukum. Jadi ada 8, kita bagi 2 saja dulu. Untuk pertemuan selanjutnya baru 4 lainnya gitu ya. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya gitu ya. Jadi apa saja sih yang menjadi sumber hukum itu? Nah, yang menjadi sumber hukum itu atau hukum itu berasal dari mana saja atau diambil dari mana saja hukum itu gitu ya. Yang pertama yaitu hukum undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Seperti apa contohnya? Misalnya Undang-Undang Dasar, misalnya Undang-Undang, Kepres, Kepmen, Perda. Nah, itu adalah hukum undang-undang, peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, bersumber dari mana lagi hukum itu? Dari kebiasaan. Kebiasaan ini di mana? Biasanya ada dalam adat istiadat gitu ya. Sumbernya dari kebiasaan masyarakat, kemudian menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan, dan akhirnya ditaati oleh seluruh masyarakatnya yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga, hukum traktat atau perjanjian antar negara. Jadi dari mana saja
lagi ya sumbernya yang lain, yaitu dari perjanjian antar negara. Nah, setiap negara ada perjanjian dengan negara lain kan. Nah, perjanjian itu kemudian dijadikan acuan hukum. Nah, itu namanya traktat. Jadi perjanjian antar negara kemudian bisa juga diadopsi oleh negara kita misalnya, atau sebuah negara atau aturan dengan negara lain itu harus jelas supaya tidak melanggar hukum internasional itu ya. Kemudian selanjutnya sumbernya dari mana lagi, yaitu ada namanya hukum jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu. Jadi jika ada suatu perkara hukum belum ada aturannya, maka yang dijadikan acuannya itu adalah keputusan hakim terdahulu mengenai perkara yang sama gitu ya. Nah, itu jurisprudensi. Jadi berdasarkan sumbernya atau apa saja yang menjadi sumber hukum itu, perundang-undangan banyak sekali kalian bisa sebutkan gitu ya. Kemudian hukum kebiasaan atau adat istiadat, kemudian traktat, perjanjian antar negara, dan selanjutnya jurisprudensi ya. Nah, yang kedua berdasarkan tempat berlakunya. Di mana hukum itu berlaku? Yang pertama ada yang disebut hukum nasional. Hukum yang berlaku hanya di sebuah negara, berlaku di suatu negara tertentu saja, itu namanya hukum nasional. Hukum nasional Indonesia misalnya gitu ya. Yang kedua hukum internasional, hukum yang berlaku di seluruh dunia atau yang mengatur hubungan antar negara gitu ya, antara negara satu dengan negara lainnya, itu diatur oleh hukum internasional. Jadi sehingga negara sebagai sebuah subjek hukum dari hukum internasional gitu ya. Kemudian hukum asing. Hukum asing itu adalah hukum ekstrateritorial. Contohnya misalnya ada sebuah kedutaan besar. Misalnya di Jakarta ada kedutaan besar Amerika. Nah, dalam wilayah atau area kedutaan besar Amerika itu adalah berlaku hukum asing, yaitu hukum Amerika. Jadi kalau kita masuk ke wilayah kedutaan besar Amerika, maka berlakulah hukum asing di sana, hukum Amerika gitu ya, bukan hukum Indonesia walaupun hanya terbatas oleh pagar gitu ya. Yang keempat adalah hukum gereja. Hukum gereja ini berlaku untuk para anggotanya saja, jadi berlaku dalam tempat di mana mereka melakukan peribadatan, gerejanya di mana gitu ya. Kemudian selanjutnya berdasarkan bentuknya, ada dua bentuk hukum. Yang pertama hukum yang tertulis, yang kedua hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis itu dibagi dua, ada yang dikodifikasikan dan ada yang tidak dikodifikasikan. Dikodifikasikan itu artinya dibukukan, tersusun, sistematis, teratur gitu ya, secara lengkap dalam sebuah buku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu dibukukan. Jadi dari awal pasal-pasalnya itu sangat tersusun sampai ini ya, jadi sebuah buku. Nah, yang kedua tidak dikodifikasikan itu artinya tertulis tapi tidak disusun secara sistematis, artinya terpisah-pisah. Misalnya apa? Undang-undang pendidikan, maksudnya undang-undang pendidikan saja misalnya, atau ada juga undang-undang lalu lintas, undang-undang kehutanan, undang-undang kesehatan. Jadi itu berbeda-beda dalam satu waktu yang berbeda, tidak bisa dikodifikasikan, tidak bisa disatu bukukan karena itu berdiri sendiri gitu ya. Hukum undang-undang mengenai apa itu berbeda-beda. Atau misalnya peraturan pemerintah atau keputusan presiden itu tidak dikodifikasikan, walaupun tentu saja adalah termasuk bentuknya itu tertulis. Kemudian hukum tidak tertulis, yaitu tadi sebagaimana telah disebutkan di awal, ada kebiasaan gitu ya, bahwa tidak tertulis di dalam masyarakat, tetapi dipatuhi oleh sejumlah masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut gitu ya. Jadi tidak tertulis tapi masyarakatnya itu sangat mematuhi aturan tersebut. Jika tidak misalnya ada amali atau apa gitu ya, sehingga sangat patuh terhadap aturan hukum kebiasaan itu walaupun tidak tertulis ya. Selanjutnya berdasarkan waktu berlakunya. Nah, kapan saja berlakunya hukum itu? Yang pertama ada ius constitutum, yang kedua ada ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini, hukum positif.
Jadi hukum yang berlaku saat ini yang sedang mengikat kalian, misalnya yang kalian patuhi saat ini adalah dinamakan ius constitutum, atau hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif, misalnya mengenai hukum pendidikan, aturan pendidikan sekarang, atau aturan tentang PSBB misalnya, atau aturan tentang social distancing misalnya, itu ius constitutum. Kemudian ada ius constituendum, hukum yang berlaku di masa yang akan datang, artinya diharapkan akan menjadi sebuah undang-undang di masa yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang itu berarti diharapkan akan mampu menjadi sebuah undang-undang di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, sebagaimana tadi kita bahas di awal bahwa yang akan kita bahas 4 penggolongan saja dulu, nanti 4 lainnya selanjutnya. Jikalau ada pertanyaan silahkan di komentar, di kolom komentarnya ya. Nah, sekian dari Ibu, dan kalian silahkan bisa membuat ini di buku catatan gitu ya, untuk melengkapi bacaannya dari buku paket gitu ya. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.